Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah aplikasi komputer 1 dengan dosen pengampu Ibu I Gusti Agung Oka Sudiatnyani, SEMSI, yang mengajar di kelas 1E Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membawakan materi mengenai buku pembantu dalam akuntansi. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Newiananda Gustiani dengan NIM 211564419 dari kelas 1E jurusan akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Sebelum saya memaparkan pembahasan materi, di sini saya akan menyampaikan konsep pokok pembahasan yang sudah saya susun, di mana untuk mengetahui apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama adalah apa itu buku besar pembantu dalam akuntansi. Dalam pokok pembahasan yang pertama, diharapkan audiens dapat memahami apa pengertian buku pembantu atau buku besar pembantu itu sendiri. Yang kedua adalah apa manfaat adanya buku pembantu dalam akuntansi. Dalam pokok pembahasan yang kedua, diharapkan audiens dapat memahami apa manfaat adanya buku pembantu dan apa kesulitannya jika buku pembantu ini tidak digunakan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari buku pembantu dalam akuntansi. Dalam konsep pokok pembahasan yang ketiga, diharapkan audiens dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis buku pembantu yang sering digunakan di sebuah perusahaan dalam penerapan ilmu akuntansi itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana bentuk dan contoh buku pembantu dalam akuntansi. Dalam konsep pokok pembahasan yang keempat ini, audiens diharapkan dapat mengetahui bentuk buku pembantu dan mampu menyusun buku pembantu dalam akuntansi. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa itu buku pembantu dalam akuntansi. Pengertian buku pembantu. Buku pembantu atau buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum. Pokok pembahasan yang kedua, apa manfaat adanya buku pembantu dalam akuntansi? Adapun manfaat buku pembantu dalam akuntansi yaitu yang pertama, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Yang kedua, ketelitian dalam pembukuan besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakannya pembagian tugas. Yang keempat, bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang, hutang dari pihak yang terkait. Adapun kesulitan yang dialami jika tidak menggunakan buku pembantu dalam akuntansi yaitu yang pertama, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan di awal periode. Karena tidak ada catatan yang rinci seperti jumlah dari piutang utang tiap-tiap supplier atau customer dari periode sebelumnya. Yang kedua, ketelitian dalam pembukuan besar umum tidak dapat diuji kebenarannya secara fisik saat awal periode karena tidak adanya catatan buku pembantu dari periode sebelumnya. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi tidak dapat atau tidak memungkinkan diadakannya pembagian tugas karena siapa yang membuat laporan keuangan tahun lalu atau periode sebelumnya yang akan lebih tahu secara rinci jumlah dari utang piutang tiap-tiap supplier atau customer pada tahun yang bersangkutan, sehingga untuk beralih tahun dengan pengerjaan akuntansi tidak memungkinkan diadakannya pembagian tugas. Selanjutnya, di sini pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu apa saja jenis-jenis dari buku pembantu dalam akuntansi. Jenis-jenis buku pembantu dalam akuntansi ada 4, yaitu yang pertama adalah buku pembantu hutang, yang kedua adalah buku pembantu piutang, yang ketiga adalah buku pembantu aset tetap, yang keempat adalah buku pembantu persediaan barang dagangan. Secara umum, buku pembantu hutang dan buku pembantu piutang akan dijelaskan sebagai berikut.
Buku pembantu hutang. Buku besar pembantu hutang seringkali disebut sebagai buku utang yang khusus mencatat rincian tiap-tiap pemasok, siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit, dan berapa jumlah utangnya. Yang jadi pertanyaan di sini, siapakah itu pemasok? Pemasok adalah orang yang memberikan pinjaman kredit dan sering disebut sebagai kreditur atau supplier. Contohnya, pembelian barang dagangan secara kredit, pinjaman kepada pihak ketiga seperti bank atau koperasi. Selanjutnya di sini ada buku pembantu piutang. Ialah buku piutang yang khusus merinci langganan kredit, kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi alamat, dan berapa jumlah transaksinya. Pelanggan itu merupakan orang yang membeli barang dagangan secara kredit, sering disebut sebagai pihak debitur. Contohnya, pelanggan dari penjualan barang dagangan secara kredit. Sehingga terlihat jelas perbedaan dari buku pembantu hutang dan piutang. Jika hutang mencatat pemasok atau sering disebut sebagai kreditur, kalau piutang itu adalah pelanggan atau sering disebut customer atau debitur. Selanjutnya di sini lanjut untuk buku pembantu aset tetap adalah buku besar pembantu aset tetap, di mana buku besar pembantu ini dapat memiliki informasi yang lebih detail dari aset meliputi perolehan, harga perolehan, biaya asli, dan pelepasan barang, nilai sisa, akumulasi penyusutan tiap tahunnya, dan nilai buku saat ini. Catatan yang tergolong ke dalam aset tetap seperti peralatan, mesin, gedung, kendaraan, dan tanah. Selanjutnya di sini ada buku pembantu persediaan barang dagangan. Buku besar pembantu inventaris atau persediaan biasanya mencatat transaksi-transaksi yang mempengaruhi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan catatan, pencatatan dilakukan per item barang dagangan, agar mudah diketahui lebih rinci jumlah barang yang siap dijual serta jumlah dan jenis barang apa saja yang masih tersisa di gudang. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu contoh buku pembantu dalam akuntansi dan bagaimana sih bentuk dari buku pembantu itu. Jadi kita masuk ke buku pembantu piutang, di mana dilihat di sini ada contoh dari kolom dari buku pembantu piutang, yaitu terdiri dari 3 kolom, nomor, customer, dan balance, di mana nomor ini merupakan nomor customer atau nomor dari customer yang biasa dibuatkan oleh perusahaan seperti C001, C002, C003, dan seterusnya. Dan customer ini adalah nama toko, nama customer dari yang bersangkutan atau yang memiliki piutang. Selanjutnya balance ini memiliki jumlah balance atau jumlah piutang yang dimiliki oleh setiap customer. Biasanya juga dilengkapi dengan alamat, tetapi dengan mempersingkat agar lebih simpel seperti ini tampilannya agar mudah dimengerti. Untuk alamat, nomor telepon itu akan bisa menyesuaikan nanti. Kemudian dapat dilihat juga sebelum kita memasuki transaksi dan contoh dari penyusunan buku pembantu piutang itu sendiri. Di sini ada buku besar pembantu piutang, ada rincian-rinciannya. Nah, terlihat jelas di sini perbedaannya antara buku pembantu piutang dengan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang lebih ada rinciannya, ada balance, pelunasan piutang, penjualan kredit, dan lain sebagainya. Dan ini setiap customer memiliki bukunya atau buku besarnya pribadi-pribadi, sehingga kolomnya itu terpisah, tidak disatukan sesuai dengan kodenya masing-masing. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk contoh penyusunan buku pembantu piutang kali ini, yaitu yang pertama dalam neraca saldo terdapat saldo awal akun receivable atau piutang totalnya yaitu 77 juta, dengan rincian dari buku pembantu piutang periode sebelumnya yaitu C001 toko Andani sebesar 44 juta, C002 atas nama toko Bahana sebesar 33 juta, dengan total piutang adalah 77 juta. Dan transaksi yang terjadi pada periode kali ini yaitu tanggal 4 diterima pembayaran dari toko Andani sebesar 20.550
atas transaksi penjualan kredit sebelumnya. Kita lihat di toko Andani sebelumnya sudah terisi balance, yaitu 44 juta. Kita masukkan transaksi tanggal 4, yaitu pelunasan piutang dari CRJ. CRJ ini adalah cash receipt journal, di mana kas penerimaan jurnal penerimaan kas yang biasa mencatat penerimaan kas dari piutang, pelunasan piutang itu sendiri, sehingga ditaruh di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia berupa pelunasan piutang yang mengurangi jumlah piutang, sehingga saldo awalnya 44 juta dikurangi dengan 20.550 menjadi 23.450. Selanjutnya ada transaksi tanggal 8, yaitu dijual barang dagangan kepada toko Bahana sebesar 30.220 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, di mana toko Bahana kita lihat dengan balance-nya yaitu 33 juta. Kemudian transaksi tanggal 8 penjualan kredit, yaitu di ref-nya sales journal atau jurnal penjualan. Kita taruh di debit sebesar 30.220, kemudian mencari selisihnya, ditambahkan, yaitu debit dengan debit ditambahkan menjadi 63.220. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 12 diterima uang sebesar 33 juta dari toko Bahana untuk pembayaran tanggal 8. Nah, untuk tanggal 8 ini kembali di toko Bahana kita catat tanggal 12 karena transaksi sebelumnya di tanggal 8, sekarang di tanggal 12 terjadi pelunasan piutang atas penjualan kredit di tanggal 8, yaitu sebesar 33 juta. Refnya CRJ, kita taruh di kredit 33 juta dan cari selisihnya, sehingga saldo akhir dari toko Bahana yaitu 30.220. Selanjutnya transaksi tanggal 15, dijual barang dagangan kepada toko Andani sebesar 30.220 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, di mana penjualan barang dagangan ini di toko Andani, kita lihat toko Andani yaitu tanggal 15 penjualan kredit, sales journal, dan ditaruh di debit sebesar 65.400, sehingga ini mohon maaf salah ketik. Di sini yang benar adalah 65.400.000. Kemudian dicari hasilnya, hasil penjumlahan antara balance-nya yaitu yang tadi adalah 23.450 ditambah 65.400 menjadi 88.850. Nah, kemudian buku pembantu piutangnya akan menjadi seperti ini. Yang untuk periode tahun ini yaitu C001 atas nama toko Andani sebesar 88.850, toko Bahana sebesar 30.220, sehingga total piutang yang masih harus diterima oleh PT Cahya yaitu 119.070.000. Selanjutnya ada buku pembantu hutang. Nah, di dalam buku pembantu hutang ini juga sama disajikan dengan kolom dan juga buku besar pembantu piutang dengan kolom yang sama, cuma ini berbedanya adalah supplier. Yang tadi adalah customer, ini supplier atau pemasok. Jadi kita langsung saja masuk ke transaksinya. Contoh penyusunan buku pembantu utang dalam neraca saldo, terdapat saldo awal akun payable totalnya 66 juta, ini terdapat salah ketik, mohon maaf, dengan rincian dari buku pembantu utang periode sebelumnya yaitu S001 atas nama PT Asoka sebesar 44 juta dan S002 PT Barata dengan total hutang yang kita miliki yaitu 22 juta, sehingga total keseluruhan utang yang dimiliki oleh PT Cahya yaitu 66 juta. Kita masuk langsung ke transaksi pada tanggal 5.
dibeli barang dagangan dari PT Asoka sebesar 35.550. Kita lihat di sini PT Asoka dengan kode S001. Kemudian pada tanggal 31 balance-nya 44 juta. Pada tanggal 5 terjadi transaksi pembelian kredit dengan ref purchase journal 01, kita taruh di kredit, di mana kenapa di kredit? Karena terjadi pembelian kredit dan itu mengakibatkan penambahan di akun hutang PT Cahya. Kemudian 44 juta ditambah 35.530 menjadi 79.530. Selanjutnya pada transaksi yang kedua pada tanggal 7 dikembalikan barang dagangan yang dibeli per tanggal 5 Desember 2012 sebesar 5.170 karena rusak. Nah, dilihat di sini terjadi transaksi pada tanggal 5 Desember 2012 yaitu pada PT Asoka. Pada tanggal 5 dia membeli, pada tanggal 7 dikembalikan atau diretur karena terjadi barang yang rusak sebesar 5.170.000. Kemudian kita masukkan ke subsidiary ledger account payable yaitu pada tanggal 7 dengan deskripsi retur pembelian dengan ref JU atau jurnal umum, kita masukkan di debit sebesar 5.170. Kita cari selisihnya antara 79.530 dikurangi 5.170 karena adanya retur menjadi 74.360.000. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 10 dibayar utang dagang sebesar 22 juta atas transaksi pembelian kredit kepada PT Barata periode sebelumnya. Nah, tadi PT Asoka, sekarang PT Barata. Kita lihat PT Barata dengan kode S002, yaitu sudah diisikan balance pada periode sebelumnya yaitu 22 juta. Sekarang pada tanggal 10 transaksi PT Barata melunasi, kita adanya pelunasan piutang PT Cahya terhadap PT Barata sebesar 22 juta. Sehingga saldo akhirnya menjadi 0. Jadi PT Cahya sudah tidak memiliki utang kepada PT Barata pada periode kali ini. Yaitu selanjutnya transaksi tanggal 20 dibayar utang dagang sebesar 44 juta atas transaksi tanggal 5 Desember 2012. Untuk transaksi tanggal 5 Desember kita lihat sebelumnya yaitu pada PT Asoka. Nah, ini PT Asoka. Jadi pelunasannya sebesar 44 juta di tanggal 20. Kita lihat PT Asoka tanggal 20 pelunasan piutang, kita taruh di debit sebesar 44 juta, kita cari selisihnya antara 74.360.000 dikurangi 44 juta menjadi 30.360.000, sehingga hutang yang masih tersisa dari PT Cahya untuk dibayarkan ke PT Asoka yaitu sebesar 30.360.000. Jadi untuk list of account payable atau buku pembantu hutang ini dapat dilihat di layar bahwa dengan nomor S001 atas nama supplier PT Asoka, balance-nya yaitu 30.360.000 dan S002 kepada PT Barata 0 karena sudah terjadi pelunasan, tidak ada hutang yang timbul kembali sehingga sudah lunas. Jadi sisanya yaitu 30.360 untuk akun payable atau di buku pembantu hutang yang masih harus dibayarkan atau dilunasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke buku pembantu aset tetap, di mana dilihat di layar. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai kolom-kolomnya. Terdiri dari 3 kolom besar, yaitu harga perolehan, akumulasi depresi, nilai buku, di mana di harga perolehan terdiri dari tanggal, keterangan, debit kredit, saldo. Kemudian akumulasi juga sama, tanggal, keterangan, debit kredit, dan saldo. Nah, di sini kita langsung masuk ke transaksinya. Untuk
mempercepat waktu, yaitu buku besar pembantu aktiva tetap dengan nomor aktiva XX025. Harga perolehannya sebesar 350 juta. Tanggal pembeliannya tanggal 1 bulan 1 2015 dengan nilai sisa 50 juta. Dibeli dari Sumber Jaya dengan metode depresiasi yaitu garis lurus. Harga faktur 300 juta, transaksi umur 2 tahun, biaya kirim yaitu 10 juta, depresiasi tahunan 30 juta, biaya pemasangan 10 juta di lokasi Jakarta. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara memasukkannya atau memposting ke buku pembantu aktiva tetap ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mencari harga perolehan dari pembelian aktiva pada tanggal 1 bulan Januari 2015 yang ini, yaitu harga perolehan sama dengan harga faktur ditambah biaya kirim ditambah biaya pemasangan ditambah depresiasi tahunan, di mana harga faktur ditambah dengan biaya-biaya untuk memperoleh aktiva itu sendiri, sehingga diperoleh 300 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta ditambah 30 juta menjadi 350 juta, sehingga harga perolehannya yaitu kita lihat di sini pada tabel pada tanggal 1 bulan 1 2015 keterangannya pembelian dengan di debit sebesar 350 juta sesuai dengan harga perolehan yang kita hitung tadi, dengan saldo juga 350 juta. Selanjutnya di sini terdapat pada tanggal 31 bulan 12 2015 adanya depresiasi, di mana akumulasi depresiasi tahunannya itu sebesar 30 juta. Nah, di kredit 30 juta, saldonya 30 juta, sehingga nilai bukunya adalah 350 juta dikurangi 30 juta atau harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi menjadi 320 juta. Kemudian dijelaskan tadi bahwa depresiasi setiap tahunnya 30 juta. Di sini dilihat pada tanggal 30 bulan 6 2016. Nah, ini belum ada 1 tahun ya, ini baru 6 bulannya, sehingga disusutkan sebesar 15 juta atau setengah dari 30 juta, sehingga saldonya bertambah, saldo ini dari 30 juta menjadi 45 juta, sehingga nilai buku dari aktiva tetap ini yaitu 305 juta. Kemudian pada tanggal 31 bulan Desember 2016 disusutkan kembali atau adanya pensusutan kembali atau akumulasi depresi sebesar 15 juta, di mana 15 juta ini merupakan setengahnya dari sebelumnya yang tadi pada tanggal 30 bulan 6, sekarang menjadi lengkap 30 juta sehingga ditambah 15 juta dengan saldo menjadi 60 juta dan nilai buku menjadi 290 juta. Selanjutnya adanya transaksi penyusutan di awal tahun, yaitu pada tanggal 1 bulan 3 2017, di mana penyusutannya akumulasi depresiasinya itu baru 5 juta, sehingga total saldonya itu 65 juta serta nilai bukunya menjadi 285 juta. Dan kemudian pada tanggal 1 bulan 3 itu bersamaan pada tahun 2017 bersamaan dijualnya aktiva tetap, sehingga membuat saldo berada di kredit sebesar 350 juta dan akumulasi depresiasi menjadi 65 juta di debit, karena 65 juta di saldo tadi itu adalah di kredit. Sekarang kita pindahkan ke kredit karena terjadinya penjualan. Nah, sekian dari untuk yang pembuku pembantu. Kita lanjut untuk yang lagi satu, yaitu buku pembantu inventory. Di sini buku pembantu inventory saya jelaskan langsung dari kolomnya, yaitu kita lihat dulu kolomnya dari PT Cahya Inventory Card,
dengan nama barang, yaitu printer dengan kode AUN06. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk mengingatkan kembali bahwa untuk inventory card atau buku pembantu inventory atau persediaan barang dagangan ini dibuat per item, di mana per item itu per setiap barangnya. Karena per setiap barangnya ini akan dirinci. Inilah yang sangat menjadi manfaat jika perusahaan menggunakan buku pembantu itu sendiri. Yaitu yang pertama kita langsung masuk saja untuk yang printer, yaitu pada bulan Desember 2012 pada tanggal 1 dengan balance-nya yaitu tersedia persediaan barang awal di persediaan barang awal atau merchandise inventory awal sejumlah 80 dengan harga 1 juta, price dengan total 80 juta. Kemudian pada tanggal 2 dengan invoice number atau nomor faktur FPJ 12 1 penjualan dengan deskripsi penjualan. Nah, terjadi penjualan pada tanggal 2 dimasukin pada kolom out. Di kalau kolom in adalah kolom pembelian dan retur pembelian, di kolom out adalah kolom untuk khusus penjualan. Nah, di sini karena dia penjualan, masukkan ke kolom out yaitu 20 unit dengan harga 1 juta dengan total 20 juta. Nah, jangan jadi pertanyaan kenapa bisa 1 juta? Karena persediaan awalnya yaitu 1 juta dengan harganya ini, harga per item atau per unit ini 1 juta, sehingga 20 unit yang dijual dengan harga 1 juta yaitu 27 juta. 20 juta. Mohon maaf, sehingga 20 juta. Sehingga balance atau saldo akhirnya untuk per tanggal 2 Desember 2012 yaitu sebesar 60 unit dengan harga yang 1 juta, total 60 juta. Selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 5. Tanggal 5 mungkin di tahun 2012 tapi bukan di bulan Desember. Ini kemungkinan bisa terjadi di bulan Oktober atau November, tapi di sini diperjelas untuk tanggal-tanggalnya saja, yaitu dengan invoice number NP212 pembelian sebesar 18 unit dengan harga 1.100.000. Nah, harga ini sudah mulai berbeda. Tadi harganya adalah 1 juta. Yang ini harga untuk barang yang baru ini adalah sebesar 1.100.000. Kenapa bisa berbeda? Ini tuh kemungkinannya bisa terjadi karena setiap tahun atau setiap bulan pasti akan terjadi peningkatan harga dari supplier, sehingga kita mencatatnya juga sesuai dengan faktur. Setiap faktur 1.100.000 sehingga totalnya menjadi 11.800.000. Kemudian ditulis dulu sisa barang yang tadi yaitu 60 juta dengan harga 1 juta dan total 60 juta. Setelah 60 unit ini baru kita tuliskan dengan pembelian yang baru sebesar 18 unit dengan harga 1.100.000 dan total 19.800.000. Perlu diingatkan kembali bahwa ini tidak bisa digabung karena harganya berbeda. Ingat, jika harga atau price-nya ini sudah berbeda, tidak bisa digabung. Maksudnya ini dipisah-pisah. 60 juta, 1 juta, 60 juta. 18 unit, 1.100.000, 19.800.000. Sehingga tidak bisa digabungkan. Agar tidak bingung, saya jelaskan di awal. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 5, dengan invoice number RNP 312 retur pembelian. Nah, terjadi retur pembelian atau pengembalian barang dagangan karena rusak atau karena terjadi kekeliruan dari pihak penjual, yaitu sebesar 2, sehingga kita tulis yaitu dia min 2 karena dia pengembalian min 2 pada tanggal ini, sehingga menjadi price-nya adalah 1.100.000
dan totalnya menjadi minus 2.200.000. Kemudian di sini kita kurangkan dengan harga yang 1.100.000. Kita lihat yang 18 unit ini kita kurangkan 2 menjadi 16. Untuk yang 60 juta kita tetap turunkan seperti biasa, 60 juta, 1 juta, dan 60 unit 1 juta, dan total 60 juta. Nah, baru kita kurangkan yang 18 unit tadi dengan 2 unit yang diretur menjadi 16 unit dengan price 1.100.000 dan total 17.600.000. Sehingga sisa saldonya itu atau sisa barang untuk printer kode AUN06 yaitu 60 unit dengan harga atau price-nya 1 juta sebesar totalnya 60 juta, dan 16 unit untuk harga 1.100.000 dan totalnya 17.600.000. Selanjutnya di sini kepada item yang kedua dari PT Cahya yaitu Opson dengan kode AU N08, yaitu kita lihat saja langsung di sini. Nanti jika videonya terlalu cepat bisa dijeda terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ini kita langsung saja balance-nya, yaitu ditulis sebesar 70 juta dengan harga 1.200.000 dan total 84 juta. Selanjutnya ada transaksi, ada tanggal 2 dengan invoice number FPJ12 dengan keterangan penjualan. Nah, terjadi penjualan, kita taruh di kolom out dengan unit 15, price 1.200.000, total 18 juta. Sehingga unit 70 juta ini dikurangi 15 menjadi 55 dengan price 1.200.000 dan total 66 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 transaksinya invoice number NP2-12, pembelian, deskripsinya, kemudian lanjut kita di kolom in karena dia berupa pembelian, kita taruh di kolom in sebesar 10 unit dengan harga 1.250.000 sehingga totalnya menjadi 12.500.000. Nah, kita turunkan dulu yang 55 juta dengan price 1.200.000 dan total 66 juta kita turunkan dulu, kita buatkan dia kolom. Kemudian baru kita tambahkan dengan pembelian barang yang baru dengan harga 1.250.000. Nah, di itemnya nih, di unitnya nih ada 10, di price-nya ada 1.250.000 dan totalnya menjadi 12.500.000. Selanjutnya begitu seterusnya sampai di penjualan. Saya lanjutkan langsung sampai di penjualan. Nah, di sini langsung ada retur tadi seperti biasa, taruh di in dan bisa dilihat langsung di kolom ini sama seperti sebelumnya prosesnya. Nah, sedangkan untuk yang Opson ini sisa saldonya itu atau sisa barang dagangannya ini yaitu 47 juta dengan harga atau price-nya 1.200.000 sehingga totalnya menjadi 56.400.000 untuk yang 8 unit dengan harga 1.250.000 sehingga totalnya 10 juta. Ini sedikit informasi metode yang digunakan adalah FIFO, yaitu first in first out, di mana barang yang pertama dibeli itu yang pertama dijual, sehingga pertamanya ini makanya awalnya yaitu 70 juta dengan harga 1.200.000 itu dijual terlebih dahulu sehingga dihabiskan dulu persediaan barang yang paling awal dibeli itu paling awal dijual gitu untuk metodenya. Jadi metodenya itu ada berbeda-beda, tapi di sini perusahaan lebih kebanyakan perusahaan lebih menggunakan metode FIFO ini atau first in first out. Jadi itu saja untuk buku pemandu inventory. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kali ini. Jika terdapat salah-salah kata atau materi yang keliru, saya mohon maaf.
serta bagi para audiens dan Ibu dosen Ibu Agung Oke, I Gusti Agung Oke Sudatnyani. Jika saya terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf dan mohon arahannya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan juga para audiens dipersilahkan untuk memberikan saran dan kritik yang membangun bagi saya di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam sehat semuanya. Terima kasih.